Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 6 dari eh, mata pelajaran komputasi multimedia. Nama saya Muhammad Arifin, absen 20, NIM 18417202128. Di sini saya akan membahas modul 6 yang berjudul Using Cameras. Jadi di sini kita akan menggunakan kamera di mana kita menggunakan aplikasi Unity di sini untuk menyeting hanya di bagian kamera saja. Untuk praktikumnya saya lewatkan karena di bagian tugas hampir sama seperti di bagian praktikum di mana kita harus menggunakan 3 fitur yang sudah dijelaskan di bagian praktikum. Jadi saya akan lanjutkan ke bagian tugasnya saja untuk lebih mempercepat dan tidak mengulang penjelasan secara terus-menerus. Jadi di sini saya memiliki 3 kamera, lebih tepatnya 4, yaitu main kamera. Di sini di bagian sini main kamera. Lalu di sini ada kamera atas yang akan melakukan shoot dari atas seperti ini. Sedangkan untuk kamera 1 dia akan shoot dari bagian paling atas. Untuk kamera 2 maksud saya. Sedangkan untuk kamera 1 dia shoot di bagian agak menyamping ke bawah dari atas seperti ini. Dan di sini saya juga menggunakan switchboard, di mana switchboard ini berfungsi sebagai pengatur untuk pengalihan dari main kamera ke kamera 1 dan juga kamera 2. Sedangkan untuk kamera atas di sini akan muncul di bagian kanan saat di run. Untuk bagaimana cara runnya, saya akan langsung ke bagian aplikasi yang sudah saya buat. Oke, jadi fitur pertama yang saya akan tunjukkan adalah fitur di bagian ini, yaitu bagian fitur di kamera atas. Jadi di kamera atas ini saya menggunakan script picture in picture. Jadi script picture in picture ini saya akan buka terlebih dahulu. Oke, di sini bisa kita lihat. Di sini kita memiliki kode program dari picture-in-picture.js, di mana di sini bisa kita lihat public class-nya bernama picture-in-picture, di mana dia memiliki variabel seperti h alignment, v alignment, h alignment di bagian hor align dan juga ver align. Jadi di sini kita mengatur bagian height dan juga value-nya untuk alignment-nya dari enamnya. Sedangkan di sini kita lihat alignment itu berisi horizontal alignment, di mana alignment, height alignment-nya itu di bagian left. Dan di sini terdapat vertical alignment, di mana vertical line-nya itu adalah untuk V alignment, vertical alignment, dan juga top-nya. Lalu kita lanjutkan ke bagian di sini juga terdapat variabel unit in, di mana terdapat beberapa variabel lagi seperti pixel dan juga screen percentage. Di sini width-nya, height-nya, x offset-nya, dan juga y offset. Dilanjut dengan update-nya itu di path through. Jadi dia akan selalu mengupdate gerakan apa aja yang ada di kameranya.
Dan juga di sini terdapat high size, free size, high lock, dan juga vertical lock, horizontal lock, dan juga vertical lock. Dimana di sini bisa kita lihat void startnya, adjust kamera, dimana adjust kamera di sini ini adalah pengaturan untuk kameranya seperti width dan juga height-nya, dan juga persentase dari kameranya sendiri, offsetnya, y offset dan x offset, dan juga terdapat unit di sini bisa kita lihat unit screen percentage, di mana hard size-nya itu sama dengan width dikali integer dari SP persen. Sini di bagian SP persen, di mana SP persen itu sama dengan SW yang merupakan screen width dikali dengan 0,01 f. Di sini bisa else, switch horizontalnya, horizontal alignment-nya, case, di mana horizontal alignment dikali left, block sama dengan x off. Jadi untuk x-nya itu off. X off itu maksudnya gimana? Jadi y x offset. Sedangkan y offset itu adalah yang di bagian ini. Y offsetnya di bagian ini, maksud saya. Lalu kita bisa lihat seperti ini. Terdapat switch untuk vertikal juga hampir sama seperti horizontal. Dan di sini terdapat gate komponennya di mana kamera untuk pixel react-nya itu sama dengan new react. Jadi dia berisikan blok vlog, high size, horizontal size, dan juga vertical size-nya. Jadi dia drag mengget komponen yang ada di kamera. Seperti horizontal lock, vertical lock, horizontal size, dan juga vertical size-nya. Sehingga waktu di run akan seperti ini. Di sini. Lalu untuk fitur keduanya adalah penggunaan kamera untuk switch kameranya ya. Jadi untuk switch kamera bisa kita lihat di sini saya menggunakan menambahkan dua kamera baru, kamera 1, kamera 2 dengan tata letak di mana kamera 1 agak menyinggung ke bawah dari atas, sedangkan untuk kamera 2 menghadap ke bawah dari bagian atas. Lalu di sini saya juga menambahkan game object, yaitu bernama switchboard, di mana nantinya saya akan menghubungkan switchboard ini nanti dengan kamera. Bagaimana caranya? Bisa kita lihat di sini, di mana kita akan memasukkan untuk scriptnya. Yang bisa kita lihat di sini adalah unitnya di bagian kamera switch, di mana ini akan dimasukkan untuk di bagian switchboardnya. Jadi di bagian switchboard di sini kita akan masukkan kamera switch, di mana kamera switch ini memiliki 3 elemen. Yang pertama main kamera, dilanjutkan kamera 1 dan juga kamera 2, di mana dia memiliki shortcut. Shortcut itu key-nya untuk memanggilnya setiap elemen. Jadi setiap kamera akan memiliki key, di mana setiap key itu ditekan, dia akan berpindah sesuai dengan elemen yang ada. Jadi seperti elemen 0 yang berisikan main kamera memiliki key 1, elemen 1 yang merupakan kamera 1 memiliki key 2, elemen 2 yang merupakan kamera 2 memiliki key yaitu 3. Jadi bisa kita mulai di sini, bisa kita lihat seperti ini. Ini adalah main kamera yang merupakan switch key-nya adalah 1. Sedangkan untuk kamera cam 1 yang merupakan elemen 2 memiliki key 2 seperti ini. Jadi agak menyinggung ke bawah ya dari bagian atas. Sedangkan untuk main kamera, maksud saya untuk kamera 2, di sini saya memasukkan key-nya itu adalah 3.
jadi bisa dilihat dari atas. Lalu untuk sedikit penambahan di sini main kamera, saya tetap menggunakan komponen kamera di sini. Sedangkan untuk kamera 1 dan juga kamera 2 saya mematikannya karena dia bukan main kamera, maksudnya bukan kamera defaultnya. Jadi dia tidak bisa menjadi kamera default, maka dia harus dipanggil lewat switchboard ini. Oke, lalu kita lanjutkan untuk di bagian 3. Di bagian 3 ini kita membuat tentang capture. Jadi untuk penangkapan gambar yang ada pada layar, langkah pertama yang kita lakukan adalah menambahkan di bagian kanvas, yaitu suatu UI image bernama frame dengan source image-nya adalah input field background dengan pengaturan seperti yang bisa kita lihat di sini di bagian inspektor. Lalu kita membuat UI raw image, di mana raw image ini berfungsi untuk menampilkan gambar yang sudah di-capture dari frame. Jadi bisa kita lihat untuk raw image-nya bernama foto, di mana foto ini untuk bagian sini centang untuk raw image-nya kita matikan, dan pengaturannya bisa dilihat seperti ini. Lalu di sini saya juga menggunakan untuk pengaturan di main kameranya, di mana saya menambahkan sebuah script bernama screen texture. Lalu screen texture ini berfungsi seperti apa? Screen texture ini berfungsi seperti apa? Kita akan tunggu di sini. Kita lihat seperti ini. Dimana di sini public class screen texture mono behavior, dimana di sini ada variabel bernama photo GUI dan juga frame GUI yang merupakan game object. Jadi di sini terdapat float rasionya 0,25 f dan void update-nya adalah input GKUp, di mana GKUp itu yang berisi key-code-nya adalah mouse 0 atau left click lebih tepatnya, dan juga start coroutine, di mana akan melakukan capture screen. Dan juga di sini terdapat metode yang bernama capture screen. Jadi di sini kita memanggil capture screen, di mana terdapat ya seperti perintah seperti yang di bawah ini, photo GUI set aktif dan false, di mana awalnya kita false dulu photo GUI set aktifnya. Setelah itu kita atur untuk screen width-nya dan juga height-nya. Lalu kita atur untuk transform-nya, di mana dia akan mengget komponen untuk rect transform, di mana rect ini berisi framing, di mana frame-nya itu untuk pengaturan frame transform-nya. Lalu terdapat vektor untuk bagian pivot dan juga vektor untuk bagian origin. Lalu di sini bisa kita lihat kita mengatur origin X dan juga Y-nya. Lalu kita mengatur untuk di bagian X offset-nya. Lalu bisa kita lihat bahwa origin ini adalah lebih dari sama dengan ditambah sama dengan X offset, di mana float-nya juga seperti kita lihat origin Y sama dengan Y offset-nya ditambah sama dengan Y offset-nya. Lalu penjelasan yang lain bisa kita lihat adalah untuk pengaturan teks yang ada di width-nya dan juga height-nya. Lalu untuk teksturnya adalah tekstur 2D, karena kita menggunakan capture, ya pasti gambarnya 2D. Lalu di sini bisa kita lihat untuk yang lainnya, pengaturan pixel untuk pembacaan pixel. Lalu untuk pengaturan apply-nya, set aktifnya di mana true. Setelah ini selesai akan di-apply dari tekstur tadi, lalu tekstur tersebut akan diaktifkan
di foto GUI nanti diaktifkan, di mana waktu vektor pengambilan gambar maka akan melakukan vektor 3, di mana dia akan framing width-nya dikali rasionya berapa, lalu framing untuk height-nya dikali rasio berapa, dan menghasilkan gambar satu gambar. Di mana foto GUI-nya akan mengget komponen React Transform dan juga React Transform dan juga untuk get komponen pada raw image. Seperti itu. Hingga waktu kita melakukan uji cobanya, saya klik kiri seperti ini, akan muncul gambar di bagian kiri kanan, kiri atas maksud saya, kiri pojok atas seperti ini, pojok kiri atas maksud saya. Lalu jika saya klik satu yang merupakan main kamera, saat saya melakukan klik kiri, maka akan berubah ke bagian main kamera kedua, berubah juga, ketiga, kita kembali ke satu. Jadi di sini bisa saya simpulkan antara switch-nya, yang maaf saya lupa tadi menjelaskan untuk switch-nya, switch kameranya sini. Jadi untuk switchboard di sini adalah berguna sebagai key-nya yang tadi, dimana kita bisa lihat switchboard ini berisikan, bisa kita lihat sangat simpel sekali, dimana dia memanggil kamera yang merupakan game object, dan juga dia menggunakan shortcuts, dan juga change audio listener-nya adalah true, dimana saat kita melakukan update dia akan memasukkan key down-nya untuk integernya adalah i sama dengan 0. Jadi di sini adalah di bagian dimana dia akan melakukan saringan di bagian elemen. Lalu di sini bisa kita lihat switch kamera, dimana jika i yang merupakan adalah elemen yang akan kita isi tadi dari 0 sampai 1 yang bisa kita masukkan key-nya, dimana kamera i, kamera ke-1 atau kamera ke-0 mengget komponen kamera. Lalu jika change audio listener-nya di bagian kamera i tersebut di get komponen audio listener-nya adalah false, maka hasilnya adalah ini. Tapi jika else tidak, maka kamera akan mengambil di bagian i yang lain, di mana dia akan get komponen kamera untuk ditampilkan secara true atau benar untuk mengallow-nya. Lalu jika change audio listener-nya ada, maka kamera tersebut akan melakukan audio listener-nya untuk get komponen audio listener, bahwasanya audio listener tersebut adalah true, sehingga tampilannya seperti yang tadi saya sebutkan, bisa berganti-ganti. Dan tata letaknya untuk kamera yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.